Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih tetap semangat dalam belajar. Untuk pembelajaran daring hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Sebelumnya pembelajaran daring yang lalu kita telah mempelajari tentang sel dan organ-organnya sel. Mudah-mudahan kita masih mengingatnya ya dan terus mempelajarinya. Baik, langsung saja kita pelajari tentang jaringan. Jaringan ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa sel yang sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan ini terbentuk dari kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Itu jaringan. Baik, untuk jaringan sendiri ini ada jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Untuk jaringan pada hewan ini terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan saraf, dan jaringan lemak. Untuk jaringan pada tumbuhan ini juga ada beberapa. Yang pertama ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pembuluh xilem, dan jaringan pembuluh flum. Itulah jenis-jenis jaringan pada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Kita lanjut ke jaringan hewan terlebih dahulu. Untuk jaringan hewan ini yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Itu salah satu ciri dari jaringan epitel. Jadi sel-selnya tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Yang kedua, jaringan epitel ini berfungsi melapisi suatu permukaan organ dalam ataupun permukaan luar. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk menerima rangsang dan juga sebagai tempat berbagai kelenjar, itu jaringan epitel. Lanjut ke berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan otot. Jaringan otot ini memiliki kemampuan berkontraksi ataupun berelaksasi ya. Jadi ada berkontraksi dan juga ada relaksasi, itu jaringan otot. Kemudian jaringan otot ini berperan sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang kita. Kemudian selanjutnya jaringan otot ini terdiri dari jaringan otot polos, otot lurik, ataupun jaringan otot jantung. Jadi jaringan otot terbagi 3 ya, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Yang selanjutnya yaitu jaringan tulang dan tulang rawan. Ini sebagai kebalikannya dari jaringan otot ya. Kalau jaringan otot itu sebagai alat gerak aktif, kalau jaringan tulang ini sebagai alat gerak pasif. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk menegakkan tubuh atau memberi bentuk tubuh. Jadi adanya tulang ini akan memberikan suatu bentuk tubuh dan juga menegakkan tubuh. Dan selanjutnya yaitu melindungi alat-alat tubuh yang penting atau organ-organ vital ya. Jaringan tulang itu fungsinya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan sebagai pelindung atau proteksi. Kemudian sebagai jaringan penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Dan jaringan ikat sendiri juga berfungsi untuk menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri sel yang sudah mati. Itu jaringan ikat. Kita lanjut ke berikutnya. Ada jaringan saraf atau neuron ya. Jaringan saraf sendiri yaitu berfungsi sebagai menerima rangsangan dari lingkungan. Jadi menerima rangsangan ya. Kemudian menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh. Jadi menerima rangsang dan juga menyalurkan rangsang. Dan menyalurkan juga respon dari otak. Dan juga mengatur kerjasama organ tubuh. Kemudian jaringan saraf ini terdiri dari ada saraf sensorik atau neuron sensorik, kemudian ada neuron motorik dan neuron konektor. Itu jaringan saraf. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada jaringan darah merah atau biasa kita sebut sel-sel darah merah ya kalau
Sel itu hanya unit terkecil atau bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, kalau jaringan kumpulan dari beberapa sel. Jadi untuk jaringan darah merah ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, kemudian mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Itu jaringan darah merah. Kita lanjut ke jaringan tumbuhan. Seperti halnya pada jaringan pada hewan, ini jaringan pada tumbuhan juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada meristem, epidermis, sklerenkim, parenkim, floem, kolenkim, dan silem. Itu macam-macamnya kita bahas ya. Untuk jaringan tumbuhan yang pertama ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan yang melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, serta buah. Itu jaringan epidermis. Jadi melindungi organ-organ yang ada pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah. Itu fungsi jaringan epidermis. Kita lanjut ke fungsi jaringan meristem. Untuk jaringan meristem sendiri ini fungsinya melakukan pembelahan sel ya, untuk melakukan pembelahan sel dan terdapat di ujung-ujung tunas, akar ataupun daun. Itu jaringan meristem. Kemudian selanjutnya ada jaringan parenkim. Ini merupakan jaringan dasar ya, yang berfungsi untuk penyokong tubuh dan juga penyimpan cadangan makanan serta untuk fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan penyokong, yaitu fungsinya untuk menunjang bentuknya tumbuhan dan juga untuk menyokong ya, namanya jaringan penyokong, jadi untuk penunjang atau penyokong bentuk tumbuhan. Ini ada dua, yaitu ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Itu jaringan pada tumbuhan. Kita lanjut lagi ke jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada tumbuhan ini ada jaringan silem, jaringan floem, dan jaringan silem. Kita bahas satu persatu. Kalau jaringan pembuluh silem ini fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari dalam akar atau tanah ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan untuk floem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itulah tadi beberapa macam dan juga beberapa jenis dari jaringan baik hewan ataupun jaringan pada tumbuhan. Silahkan kalian pelajari lagi, kalian simak lagi, intinya kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian jika ada hal yang belum paham ataupun belum dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Mungkin pembelajaran daring materi kita pada hari ini cukup pada jaringan dulu ya. Kita lanjutkan nanti berikutnya ketika pembelajaran daring lagi tentang organ ataupun organisme nanti ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.